Materi IPA kelas 7 semester 1, makhluk dan benda di sekitar kita. Pertemuan ini membahas tentang Kingdom Plantae. Cuma ini baru yang bagian pertama ya. Kita bagi menjadi dua karena cukup besar Kingdom Plantae ini ya. Apa saja ciri-ciri dari Kingdom Plantae? Yang pertama, dinding sel tersusun oleh selulosa. Ya, ini hanya terdapat pada tumbuhan saja ya. Nah, terus yang kedua, mempunyai klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Nah, ini juga ciri khusus pada tumbuhan ya. Bersifat autotrof yang bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari ya karena mempunyai klorofil tadi ya. Yang berikutnya ya, bersifat eukariotik ya. Artinya memiliki inti sel ya. Terus juga bersifat multiseluler ya. Nah, ini jelas ya karena sudah tingkatan tinggi ya. Multiseluler. Terus berikutnya lagi dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum ya atau pati ya. Terus juga dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Kingdom Plantae. Ya, sekarang kita akan lihat ya, Kingdom Plantae itu dibagi menjadi berapa divisi ya. Plantae dibagi menjadi 3 divisi atau 3 kelompok. Ya, yaitu tumbuhan lumut, Bryophyta, tumbuhan paku, Pteridophyta, sama tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Ya, pada kesempatan kali ini, ya di video ini kita khusus melihat tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Sedangkan tumbuhan berbiji kita akan lihat pada video yang selanjutnya. Oke? Tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yaitu suatu kumpulan tumbuhan kecil yang hidup di darat dan biasanya tumbuh di tempat yang lembab. Ya, tempat lembab, basah-basah begitu ya. Tidak punya akar, batang dan daun yang sejati. Ya. Dia punya akar, punya batang, punya daun, tapi bukan sejati. Ya, serta tidak punya juga pembuluh pengangkut, ya, xilem dan phloem. Ya, berbeda dengan pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk itu punya pembuluh pengangkut. Ya, kalau lumut tidak. Apa saja ciri-ciri tumbuhan lumut? Yang pertama, memiliki akar batang daun, tapi bukan sejati. Ya, akar batang daunnya bukan yang sejati. Ya, merupakan tumbuhan pelopor. Nah, vegetasi perintis. Ya, dia bisa tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Ya, contohnya dia bisa tumbuh di batu-batu, ya di apa namanya aspal, di semen, ya ini dia bisa tumbuh. Jangan tumbuhan lain mana bisa tumbuh di situ. Ya, hidupnya di tempat yang lembab. Makanya kalau kita mau lumut tidak tumbuh ya kita harus bersihkan terus. Ya, jangan sampai basah atau lembab. Ya, berkembang biak dengan kawin dan tidak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan. Ya, jadi pergiliran keturunan itu ya kawin dan tidak kawin. Ya. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Hepaticopsida, lumut hati, Anthoceratopsida, lumut tanduk, dan Bryopsida, lumut daun. Kita akan lihat satu persatu jenis-jenis tumbuhan lumut ini. Ya. Yang pertama Hepaticopsida atau lumut hati. Ya, ini lumut hati. Kenapa disebut lumut hati? Karena bentuknya mirip dengan hati, ya, dengan hati manusia. Ya, jenis lumut ini merupakan lumut berumah dua, ya, dioecious, ya, bereproduksi aseksual dengan cara fragmentasi, ya, dalam pembentukan gemma-cup atau kuncup dan spora, ya. Nah, bisa juga secara seksual, itu ya dari apa namanya sperma dan ovum ya membentuk zigot, ya. Itu nanti kita akan pelajari di SMA ya secara lebih lebih detail lagi ya.
Nah, ini adalah contoh-contohnya ya dari lumut hati. Ya, itu ada ya, Pelia endivitolia, ada Ricardia camedraedrifolia, ada Marchantia polymorpha, ada juga Haplometrium blumei. Ya, kalau kamu perhatikan, yaitu daunnya ya mirip-mirip dengan bentuk hati ya, gitu ya. Jenis berikutnya adalah Anthocerotopsida, lumut tanduk. Ya, nah, lumut tanduk ini pada gametofitnya mirip dengan lumut hati. Nah, sedangkan perbedaannya terletak pada sporofitnya. Nah, sporofit lumut tanduk memiliki kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit, makanya dia disebut sebagai lumut tanduk. Ya. Nah, ini ada contohnya. Ya, contohnya Peoceros laevis sama Anthoceros punctatus. Ya, itu ya ada bagian-bagian yang naik ke atas ya, seperti tanduk. Jenis yang terakhir, Bryopsida ya, atau lumut daun. Ya, Bryopsida ialah lumut sejati karena yang bentuk tubuhnya mirip dengan tumbuhan kecil yang mempunyai bagian akar, batang, dan daun. Ya, nah, ini lumut sejati, ya lumut daun. Hidupnya berkelompok membentuk hamparan tebal seperti bludru. Ya, ini lumut yang biasa kita temukan ini ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Polytrichum, Sphagnum palustre, Dichodontium, Campylopus. Ya, ini ada contoh ya, dari lumut daun. Oke. Ada tidak sih manfaatnya tumbuhan lumut itu? Ada, ya ada. Ya, nah ini kita lihat manfaatnya. Beberapa spesies Sphagnum bisa digunakan untuk obat kulit dan mata. Nah, terus juga pada beberapa tumbuhan lumut yang tumbuh di hutan hujan itu bisa digunakan sebagai penahan erosi dan untuk menyerap air. Ya. Terus juga ini spesies Marchantia polymorpha itu bisa digunakan sebagai obat penyakit hati. Oh, banyak juga ya manfaatnya ya tumbuhan lumut itu. Sekarang kita beralih pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah tumbuhan yang sudah punya akar, batang, dan daun sejati. Ya, berkembang biak dengan spora ya, dan mempunyai pembuluh angkut, ya, xilem dan floem. Juga punya klorofil, berakar serabut, dan mengalami pergiliran keturunan. Ya, ini tumbuhan paku ya. Tingkatannya lebih tinggi daripada tumbuhan lumut ya. Apa ciri-ciri dari tumbuhan paku? Yang pertama, ya akar, batang, dan daunnya sudah dapat dibedakan dengan jelas ya, karena dia sudah akar, batang, dan daun sejati. Ya, spora yang dihasilkan pada sporofil, terutama pada bawah daunnya. Ya, jadi di bagian bawah itu sporanya, ya, bagian bawah daun. Ya, daun mudanya ya rata-rata ya tumbuh menggulung. Ya, itu ciri-cirinya. Jadi kamu bisa membedakannya dengan cukup mudah kalau kita tahu ciri-cirinya. Ya. Jenis tumbuhan paku ada 4. Ya, paku purba, Psilopsida, paku kawat, Lycopsida, paku ekor kuda, Sphenopsida, dan paku sejati, Pteriopsida. Ya, kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama, paku purba, Psilopsida ya. Jenis paku ini spesiesnya sudah hampir punah, tinggal tersisa 10-13 spesies saja. Nah, jenis tumbuhan paku ini menghasilkan satu jenis spora ya, homospora. Nah, pada gametofitnya tidak mempunyai klorofil. Ya, nutrisi yang diperoleh itu dari simbiosis dengan jamur. Jadi ini pada paku purba ini masih belum punya klorofil. Ya, jadi masih yang tingkatannya rendah dari jenis tumbuhan paku ini.
Nah, ini contohnya ya. Psilotum spesies dan Psilotum nudum ya. Dua-duanya ya bentuknya ini ya seperti paku gitu ya. Nah, sekarang kita lihat paku kawat ya, Lycopsida. Ya, paku kawat bisa menghasilkan dua jenis spora ya, heterospora. Pada sporangium terdapat pada strobilus yang berbentuk kerucut. Ya, pada gametofit tidak berklorofil. Ya, gametofit ada yang uniseksual dan juga ada yang biseksual ya. Nah, di sini ya gametofitnya masih sama ya. Ini juga tidak berklorofil. Ya, masih termasuk yang rendah juga ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Selaginella plana, Selaginella kraussiana, Lycopodium clavatum, sama Lycopodium anotinum ya. Ini contoh-contoh dari paku kawat. Sekarang kita lihat paku ekor kuda, Sphenopsida ya. Habitatnya itu pada tempat yang lembab ya, di daerah subtropis. Nah, jenis ini disebut ekor kuda. Kenapa? Karena bentuknya batang yang seperti ekor kuda. Ya. Nah, sporangiumnya berupa strobilus, jenisnya merupakan paku homospora, ya, dan pada gametofitnya sudah punya klorofil. Nah, gametofitnya ini biseksual, ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya, ya. Equisetum arvense, Equisetum himalae, Equisetum japonicum. Ya, ini ya bentuknya seperti ini ya. Seperti ekor kuda sih, benar juga sih, ya. Yang terakhir adalah paku sejati atau Pteriopsida. Nah, jenis paku sejati itu jumlah spesiesnya paling banyak, kurang lebih 12.000 spesies. Ya, paku sejati sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang sejati. Nah, pada daun mudanya itu tumbuhnya menggulung. Nah, ini adalah contohnya. Ya, Marsilea crenata dan Adiantum aleeuticum. Ya, ini contoh dari paku sejati. Apa manfaat tumbuhan paku? Ya, ada beberapa. Ya, yang pertama bisa dijadikan tanaman hias karena bagus ya daunnya ya. Bisa dijadikan sayur-sayuran, bisa dimakan juga ya beberapa jenis ya sebagai pupuk hijau pada tanaman padi, dan spesies Laginella plana itu juga bisa digunakan sebagai obat luka. Ya, manfaatnya cukup banyak juga ya tumbuhan paku ini. Apa yang kita pelajari dari pembelajaran kali ini? Ya, kita lihat kita belajar dua divisi, yaitu divisi Bryophyta, lumut, ya itu merupakan tumbuhan perintis, ya tumbuh di tempat yang lembab, tidak mempunyai akar, batang, dan daun yang sejati. Yang kedua, divisi Pteridophyta, ya atau tumbuhan paku, ya itu sudah punya akar, batang, dan daun yang sejati. Punya pembuluh angkut pula, ya xilem dan phloem. Nah, juga mempunyai klorofil, ya dan berakar serabut. Nah, ini adalah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sampailah kita pada bagian tugas mandiri. Ya, tugas mandiri kamu kali ini ada 3. Yang pertama, jelaskan mengapa tumbuhan lumut dimasukkan dalam kingdom plantae. Ya, apa saja yang membuat tumbuhan lumut itu bisa masuk dalam kingdom plantae? Cirinya yang mana? Ya, nah, kamu dapat mencari informasi yang berkaitan dengan tumbuhan lumut dan paku, yaitu melalui internet atau buku-buku sains. Ya, kamu jelaskan ya, apa saja alasannya. Ya. Tugas yang kedua, tuliskan persamaan dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Apa saja persamaannya? Nah, kamu daftar sebanyak-banyaknya persamaannya. Ya. Nah, sama ya, kamu juga dapat cari informasinya melalui internet dan buku-buku sains.
Oke, ya, kerjakan ya. Tugas yang terakhir ya adalah menuliskan perbedaan dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kalau tugas yang kedua tadi persamaan, kali ini perbedaan ya. Kamu cari ya, daftar sebanyak-banyaknya perbedaannya apa saja. Ya, kamu cari informasinya, ya itu bisa lewat internet dan buku-buku sains ya. Kamu kerjakan semuanya ya, tugas 1, 2, dan 3. Oke, tetap semangat. Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar. Oke?